Guys, ini adalah TV terbaru dari Polytron tipe yang 43RG 5059. Ini mungkin nanti jadi penggantinya yang PLD 9059 ya, atau 43RG 9059. Nah, ini yang terbarunya teman-teman. Oke, ini ukuran 43 inch dan ini sudah Google TV. Tuh. Dan ini sudah support Google Cast, Mola. Ini udah nggak ada ya Mola ya. Ini udah berhenti di tahun 2025 kemarin. Ada Netflix, YouTube, Dolby Audio, ada input HDMI, dan ini voice control juga support di remote-nya. Oke, kita lihat dulu untuk dari unitnya. Kita unboxing langsung saja. Kita lihat apa saja yang kita dapatkan. Dan ini TV-nya sudah digital TV ya, jadi nggak perlu lagi set top box buat menangkap siaran digitalnya. Ya, tuh. Nah, di sini ada keterangannya, siap digital, jadi nggak perlu lagi set top box. Jadi tinggal pakai antena saja, udah bisa nonton siaran digital. Oke, ini dia bagian dari atasnya teman-teman. Tuh. Ini kita dapat kakinya sebelah kiri dan kanan. Tuh. Untuk dari bentuk kakinya, yap, plastik seperti ini teman-teman. Ini sama kakinya dengan yang PLD 43 RG yang 9059 sebelumnya ya. Ini kakinya atau bahan dari kakinya juga sama. Tuh. Ini plastik seperti ini. Terus dalamnya kita dapat bungkusan plastik seperti ini. Oke, tadi untuk dari model remote-nya seperti ini teman-teman. Tuh. Ini model yang terbarunya. Kalau yang lamanya kan modelnya seperti ini ya. Tuh. Yang PD 43 RG 9059 modelnya seperti ini. Nah, yang terbarunya modelnya beda. Tuh. Model remote-nya. Tuh. Kalau tombol-tombolnya ini lebih enak nih, atau yang terbarunya atau yang TV yang terbarunya. Ini remote-nya juga udah infrared, udah ada Bluetooth-nya. Nah, ini bisa voice control teman-teman. Oke, baterainya tetap yang pakai yang A3 ya, model yang kecil. Terus baterainya juga dikasih ya, jadi kita nggak usah beli lagi. Ini baterai dari ini baut kakinya. Nah, modelnya seperti ini. Ini ada 4 dan ini karet-karet buat kakinya. Ini ada kartu garansinya dan sebelahnya ada buku panduannya. Ini selembaran panduan ya. Sudah ada pemberitahuan ya, pemberitahuan resmi pengakhiran layanan Mola di sini 31 Desember 2025. Oke. Nah, ini dia untuk dari TV-nya. Taruh pembagian sampingnya. Ada bagian sampingnya lagi. Ini dia unitnya di dalam. Kita keluarin dulu pasang kakinya. Oke, kita buka. Tuh. Oke, kita pasang dulu kakinya. Jadi di tiap masing-masing kaki ada 2 baut ya. Untuk kakinya pasangnya gini aja teman-teman, tinggal ini nih. Ada arahnya ya. Sini gini. Tuh. Ini ada L-nya. Sini nih pertandanya sih di sini ada L ya. Berarti bisa pakai sebelah kiri dan kanan ini. Nah, ini bisa kita pakai di sini. Terus kalau ini ya bisa. Jadi bisa kiri kanan kakinya, jadi sama bentuknya. Oke teman-teman, ini dia bentuk kakinya. Kalau kita udah pasang kakinya, modelnya seperti ini, dan yang satunya seperti ini juga. Tuh. Jadi pastikan ini jangan goyang. Nah, oke, kita lihat sekalian ya untuk dari framenya. Ini frame bawahnya seperti ini modelnya. Dan kalau yang PLD 43 RG 9059 dan yang terbarunya yang PLD 43 RG 5059 ini dia ada speaker internal ya. Jadi bukan speaker luar ya. Beda yang 43BG-nya itu. Kalau 43BG itu dia speaker luar ya. Kalau ini di dalam. Oke, ini juga buat hawa-hawa panasnya ada di bagian sini. Ini tombol on off-nya dan input-inputnya. Ini buat indikator TV-nya ya. Tuh, sensornya juga di sini. Dan kita lihat di bagian bawah sini, oh inputnya di bagian belakang. Bagian frame depannya. Oke, teman-teman, ini beda dengan yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya dia framenya ada pelindung bagian sini, tapi kalau yang ini dia nonjol keluar ya. Tuh.
Kalau model yang sebelumnya modelnya kayak gini dia. Tuh. Ini yang 43BG-nya yang 9058. Nah, ini sama ya, teman-teman. Sebelumnya seperti ini. Kalau yang terbarunya beda dia. Ini dia model bagian depan untuk dari TV monitornya PLD 43 RG 5059 yang terbaru. Dia udah nggak ada stiker ya di bagian depan layar TV-nya. Atasnya juga sama seperti ini, teman-teman. Jadi ini untuk dari layarnya tuh agak keluar dia. Ini dia model bagian belakang dari TV monitornya yang PLD 43 RG 5059. Bagian sini metal, ini plastik. Ini buat bracketnya di sini, teman-teman. 1, 2, 3, 4. Ini VESA 20x20 ya. Misalkan teman-teman pakai bracket yang ukuran 32 juga sebenarnya bisa ya. Cuman yang ke jarak sini nanti agak kurang. Bagusnya yang 43 ya, biar kita bisa geser-geser kiri kanan. Ini juga plastik. Oke, ini metal. Dan ini bagian sini untuk dari info inputnya. Di sini ada buat USB-nya. Ini USB-nya di 500 mAh. Tuh. Ada dua, satu USB 1, USB 2, jadi bisa double di sini. Terus ada digital audio ya. Di sini optikalnya. Ada di sini dan di sini ada AirPod-nya. Kalau di PLD 43 UG5059 3059 yang terbaru dia nggak ada AirPod lagi ya, teman-teman. Nah, kalau di sini masih ada AirPod-nya. Yang ini. Kelihatan nggak ya? Gelap. Oke, ini kelihatan pokoknya yang kecilnya. Terus di sini ada AV-in-nya. Kalau yang di PLD 43 UG3059 yang terbaru, dia hanya ada angka yang satu, yang kayak gini. Tapi dia ada yang cabangnya. Jadi dikasih juga kabelnya ya. Terus dari sini antenanya. Terus dari bawah ini ada buat HDMI, ada dua ya, ada HDMI ARC di sini untuk dari HDMI yang satu dan HDMI yang biasa untuk yang HDMI yang keduanya. Terus di sini ada buat LAN-nya, buat internet. Jadi internetnya bisa pakai WiFi dan wireless ya. Tuh kalau misalkan pakai kabel sih lebih stabil ya. Oke, teman-teman, untuk dari tipenya ada di bagian sini. Oke, ini tipe PLD 43 RG 5059. Tuh, dibuatnya di PT Haton Istana Teknologi. Ini di Indonesia, teman-teman. Terus untuk dari segi wattnya ada di bagian sini. AC 180 volt sampai 240 volt dan di 50 atau 60 Hz di 60 watt. Jadi daya konsumsinya 60 watt, teman-teman. Sudah SE nih. Oke, kita lihat dari layar TV-nya. Kita mau install dulu dari TV-nya. Oke, kita sudah colokin dari TV-nya. Kita lihat, ini nyala dia langsung tulisannya Polytron tuh. Kan dia langsung ada tulisannya Google TV dan ini lumayan lah ya. Rata-rata kalau dia start awalnya itu biasanya loading nih. Nah ini cepet tuh teman. Kalau kemarin yang 65-nya itu lama banget. Nah ini cepat ya loadingnya. Kita lihat nanti untuk dari versi OS-nya juga ya. Oke, di pertama dia minta kita untuk sambungin dari remote-nya ya. Jadi ini tekan back sama home. Jadi secara barengan. Jadi saya tekannya karena di sini saya pakai satu tangan, jadi saya tekan aja barengan ya. Tuh pakai ini bisa gini. Kita coba sambung. Nah kalau dia kedip-kedip gini, kita deketin ke TV-nya. Sampai dia nanti ada ini sambungan. Kalau misalkan masih belum tersambung, teman-teman, kita harus back lagi, ulang lagi ya. Nah, ini dia nyambung. Tuh, kalau dia sudah tersambung, dia warna lampu indikatornya nanti jadi warna biru. Di sini ada pilihan beberapa alamat. Oke, ada Indonesia. Untuk wilayah Indonesia, kita siapkan TV biasa dulu. Terus di sini kita lewatkan untuk dari penyambungan internetnya. Dan di sini kita terima. Masukkan sandi, biasanya saya pakai yang satu-satu ya bawaannya ya. Kalau 00 nggak bisa, teman-teman. Untuk kode pos sesuaikan dengan tempat tinggal teman-teman ya. Kalau misalkan nggak tahu, boleh bisa teman-teman cek di Google ya. Udah hemat aja boleh.
di sini kita lewatkan juga untuk dari pencarian channelnya biar nggak loading di pas pertama dan kita langsung terima aja. Wah, ini cepat banget. Jadi installnya juga cepat banget. Kita lihat. Oke, ini dia langsung ke TV digital. Nah, kalau kita ke beranda tinggal tekan aja home. Nah, dia langsung ke beranda nanti. Nah, ini berandanya untuk dari tampilan yang sebelumnya ya, ini sama aja ya teman-teman, nggak ada perbedaan dengan yang sebelumnya. Dia tampilan utama pas dia lagi habis install gitu, atau kita install dari TV-nya. Kecuali nanti kita lihat nanti untuk perubahan kalau kita login dari emailnya ya. Tapi kalau misalkan di sebelumnya ya tampilannya juga sama seperti ini. Untuk yang PLD43RG9059 juga sama. Nah, sekarang kita untuk pencarian channel dulu ya. Kita cari channel dulu. Cari channelnya teman-teman tinggal langsung saja ke live TV, atau misalkan teman-teman masuk ke sini, ke setelan. Di remote-nya bisa ke pengaturan, setelan. Di sini ada saluran. Nah, di sini ada beberapa saluran analog, antena. Nah, teman-teman, ini kalau analog udah nggak ada. Nah, sekarang yang kita pindahin adalah antena. Ini yang channel digital. Kita pilih. Di sini teman-teman jangan langsung pilih pemindahan saluran. Matikan dulu LCN-nya. Itu biar nomor urut channelnya ngikutin daftar aja ya. Jadi terurut 1 sampai 40, 1 sampai 60. Nah, ini kita langsung saja pindahin. Ini sebelum teman-teman enter, ini kalau nggak muncul ya kode-kode ini, tinggal teman-teman oke aja, nanti dia akan muncul otomatis. Nah, teman-teman pastikan dulu ya, ini sebelum ini di checklist ya, atau dicentang seperti ini, tekan ini, pastikan antenanya sudah terpasang. Kalau bagus mah rekomendasi antena luar ya, lebih bagus ini. Jadi daya penangkapan areanya itu lebih agak luas. Nah, kalau sudah bagus antenanya, teman-teman tinggal tekan enter. Nah, di sini teman-teman saya nggak pakai antena ya. Jadi ini nih, tuh belum kepasang antena sama sekali. Jadi nggak bakalan dapat siaran digitalnya. Jadi harus pakai antena tetap. Jadi untuk TV-nya tetap udah support digital TV, jadi nggak perlu lagi STB ya, atau set-top box buat TV-nya. Jadi kalau belum dapat siaran digitalnya, nanti tampilannya seperti ini doang teman-teman ya. Nah, ini saluran nggak ada ya. Oke, kita langsung saja ke home aja. Kita lihat untuk dari versi OS-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di dashboard. Nih, pengaturan dashboard, setelan. Untuk dari versi Android-nya, ini teman-teman bisa lihat di tentang. Dan di sini masih tetap versi Android yang 11 teman-teman. Kalau yang sebelumnya juga tetap 11, jadi nggak ada perbedaan sepertinya kalau misalkan masih tetap Android yang 11 teman-teman ya. Oke, kita lihat dari update sistemnya. Sebelumnya kita mau sambungin dulu internetnya ya. Ini belum disambungin internetnya. Sambung untuk dari internetnya teman-teman tinggal ke dashboard. Nah, di bagian sini nanti ada WiFi. Kita sambungkan dari WiFi-nya di bagian sini. Oke. Nah, di sini nanti daftar dari WiFi-nya, tinggal masukin aja sandinya ya. Kalau sudah tersambung dengan internetnya, nanti teman-teman ada tulisannya di sini terhubung. Nah, kalau di sini ada tulisannya koneksi terbatas, teman-teman ceknya di bagian WiFi-nya ya. Teman-teman di situ ada koneksi terbatas, biasanya dibatasin oleh perangkat. Contohnya ada 5 perangkat yang terhubung dengan satu WiFi itu, atau misalkan udah melebihi dari kapasitas perangkat yang sudah ditentukan. Nah, itu teman-teman harus cek di situ. Terus kalau di sini ada tulisannya koneksi internet tidak ada, nah berarti jaringan dari WiFi teman-teman itu nggak jalan atau nggak aktif, atau biasanya ada indikatornya merah ya di bagian WiFi, router WiFi-nya. Nah, itu koneksinya terbatas atau koneksinya tidak ada koneksi internet ya biasanya. Kalau sudah normal, ini nanti tulisannya di sini terhubung doang. Oke, sekarang kita mau login dulu. Kita lihat dari tampilan UI TV yang sebelumnya. Kalau UI TV yang sebelumnya sama, berarti nggak ada perbedaan teman-teman, hanya bedanya dari bagian frame dan input belakangnya modelnya ya. Kita lihat dulu ya. Kita langsung saja ke siapkan Google TV, karena kita udah sambung tadi untuk dari WiFi-nya. Kita lanjut aja. Oke, kita tunggu dulu. Oke, kita masukin emailnya teman-teman ya. Ini email pribadi bisa, email khusus TV juga bisa ya teman-teman. Nah, kalau misalkan ini udah masukin emailnya, tinggal masukin sandinya. Untuk sandinya teman-teman harus ingat ya, untuk sandi dari emailnya. Ini sandi email yang kayak di handphone ya.
bukan sandi yang baru-baru lagi atau baru dibuat lagi. Kecuali tadi kalau misalkan teman-teman bikin akun baru lagi, baru ya. Oke, kalau sudah sesuai email dan sandinya, nanti teman-teman dia langsung saja ke bagian sini dan kita langsung terima. Dan di sini kita langsung saja setuju. Ini di sini tadi sebelum ini kita bisa matikan kayak ini ya, kayak lokasi atau misalkan atur yang lain bisa ya teman-teman. Tapi kalau misalkan ini kita langsung saja setuju karena ini emang kebijakan dari si Google TV-nya juga ya. Oke, dia akan loading ya teman-teman. Ini biasa ya kalau rata-rata Google TV, Android TV ini kalau misalkan dari pertama kita beli itu biasanya ya loading seperti ini. Jadi nggak ada yang instan langsung nyala kecuali kayak Smart TV, nah dia langsung. Karena aplikasinya udah ada di dalam semua di situ. Dan di sini kita aktifkan untuk voice controlnya nanti kita ya. Aktifkan aja. Dan di sini teman-teman pilihnya kalau buat di rumah kita pilih yang rumah, kalau yang di sini tambahkan rumah lainnya itu buat kayak di retail ya. Dan di sini nama perangkatnya kita namain aja nama perangkatnya. Tadi bilangnya di sini ada halaman depan ya atau ruang tamu, garasi aja ya. Jadi biar nama perangkatnya beda dengan yang lain ya. Tuh. Oke, di sini kita jangan checklist dulu yang lain-lain. Teman-teman tinggal langsung saja konfirmasi. Nanti dia juga akan download otomatis ya. Terus kita lewatin tadi pemindaian karena kita tadi udah cari channelnya. Kalau belum juga nanti teman-teman bisa langsung di situ untuk dari pemindaian channel digitalnya. Oke, kita tunggu dulu sampai ke 100% nanti di sini teman-teman. Ini baru mulai. Tuh titik putih sampai ke sini nanti. Ini lumayan agak lama sekitaran kalau bagus-bagus jaringan mungkin sekitaran 7 menit sampai 10 menit ya. Oke, kita tungguin nanti. Oke, nanti kita lanjut lagi. Teman-teman ini udah beres dan di sini nanti penggunaan optimal Google. Di sini ada pilihan teman-teman, ada beberapa profil atau khusus fitur buat anak-anak ya. Di sini kita jangan pilih apa-apa dulu, bisa kita pilih yang buka Google TV aja ya. Dan di sini tampilannya modelnya seperti ini. Ini sama dengan tampilan yang sebelumnya teman-teman. Jadi nggak ada perbedaan. Jadi bedanya dari bagian fisiknya saja. Untuk updatean yang lainnya ya nggak ada. Ya untuk dari fitur-fiturnya juga tetap ada support kayak untuk dari gambar-gambar ya. Ini kayak sini untuk setelan lainnya, so DNR ya. Di sini BlueStack, ada juga pengaturan warna. Ya ini masih yang standar aja ya. Kalau bawaan warnanya udah ada ya teman-teman di sini. Ini belum HDR juga. Tuh speakernya, dan di sini sudah ada Virtual X yang untuk suaranya, jadi lebih agak mantap ya kalau kita aktifkan untuk dari suaranya itu. Oke, yang lainnya sama teman-teman, nggak ada perbedaan. Tuh, untuk dari temanya juga nggak ada perbedaan. Audio bisa kita pilih di sini ya. Tuh, Dolby Digital, tadi yang Dolby Digital Plus juga untuk dari optikalnya bisa pakai itu. Oke, kita lihat lagi yang lain perbedaannya. Jaringan, profil nggak ada. Ini sistem. Oke, pengaturan dayanya. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti mau nyalakan TV-nya, bisa ke TV digital langsung, bisa ke sini ya. Input terakhir digunakan, bisa kita aktifkan. Oh, oke teman-teman, nggak ada perbedaan teman-teman. Kalau penyimpanan kita lihat. Penyimpanan ini 4 GB RAM-nya ya 8 ya. Ini RAM-nya kalau ini yang Full HD ini 1,5 GB. Ya, kalau misalkan yang penyimpanannya ini 8 GB. Ini udah kepakai sebagian ya. 8 GB ini. Totalnya sih 8 GB. Oke. Kita lihat ke pengaturan aplikasi bisa di sini teman-teman. Mana tadi? Oh iya deh, di sistem aplikasi. Yuk, akses.
Ya, menu-menunya seperti ini ya. Kalau di Play Store-nya juga tetap ada ya teman-teman. Ini Play Store kalau Google TV ini dia tetap ada ya. Jadi nanti bisa teman-teman cari di bagian sini di semua aplikasi. Nanti ada di bagian bawahnya. Tuh bagian bawahnya banget bawah banget. Nah di sini Google Play Store ya. Jadi kalau Google Play Store ini udah nggak muncul di bagian depannya. Jadi munculnya di bagian daftar semua aplikasi aja ya. Jadi beda tampilan kalau misalkan kita munculin di depan ini. Kalau kita buka tampilannya cuma seperti ini. Sama dengan Android TV tampilannya. Tapi kalau misalkan kita ke Google, tampilan aplikasinya dia beda model. Nah, tampilannya seperti ini. Tuh. Nah, ini lebih ke Google ya tampilannya. UI dari Google-nya. Oke, teman-teman. Kalau saya bahas dengan yang lain mungkin nggak ada perbedaan ya untuk dari pengaturan suaranya juga ya. Oke, nggak ada perbedaan dengan yang PLD 43 RG9059 ya. Perbedaannya tadi dari frame, framenya ya. Kalau yang lainnya nggak ada perbedaan tuh. Oke. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan lain mengenai dari TV ini, teman-teman bisa nanti tambahkan di kolom komentar ya. Soalnya ini saya nggak panjang lebar ngejelasinnya karena bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya untuk yang PLD 43RG9059 karena ini fiturnya sama ya. Untuk support Bluetooth-nya juga sudah support ya, bisa voice control dan ini bagian dari remote-nya tadi ya, yang ini. Ini kalau misalkan teman-teman udah nyambung dari bagian remote-nya, teman-teman ini kita tinggal tekan aja di sini voice-nya. Nanti buat ininya apa sih namanya si voice control-nya tinggal kita aktifkan aja di sini tuh. Buka YouTube. Nah, itu langsung dia buka YouTube. Membuka YouTube on Android TV. Tapi kalau masih indikatornya warna merah tadi, ini berarti belum tersambung. Oke, kita tes dari gambarnya. Boleh. Working. Video. Mana dia? Oke, video. Oke. Yang mana aja lah ya. Ini boleh ini. Bisa. Oke. Oke, kita lewatkan aja. Nih, kualitas gambarnya teman-teman. Nah, ini videonya sudah HDR. Dia kalau misalkan sudah HDR tadi, dia muncul HDR tulisannya di bagian sini atau di mana ya. Terus kita lihat dari resolusinya. Untuk TV ini dia cuman support ke Full HD. Nah, ini batasnya teman-teman, maksimal di 1080 pixel ya. Kalau yang 4K dia bisa nyampe ke 2000 ya. Ini kalau ini 1080 pixel teman-teman. Dan di sini di pengaturan gambarnya juga nggak ada pengaturan kayak HDR-nya atau apa yang lainnya, nggak ada ya. Ya memang bawaannya dia warnanya lebih kontras aja ya, dia lebih keluar. Ada sedang, rendah. Ini bisa teman-teman atur di bagian sini. Buat otomatis juga bisa kita aktifkan. Ini DNR bukan HDR ya, DNR. Ini pengurangan drone bisa kita aktifkan di bagian sini. Ya beda warnanya ya. Booster warna dinamis bisa, jadi bisa kita terangin tuh, bisa teman-teman lihat ya. Untuk dari boosternya mid, ini mid, low, mid, high nya tuh, dari segi warna hijau aja udah kelihatannya. Jadi bisa kita nonaktifkan di sini juga atau standar ya bawaan dari videonya ya. Tapi warna segini juga udah cukup tuh. Warnanya dari samping nggak ada perubahan, tetap keluar warnanya tuh, tetap keluar. Oke ya, otomatis kalau suara kita nggak bisa tes teman-teman karena memang suaranya dengan yang sebelumnya ya sama aja ya. Ini suara TV dalamnya ya. Kalau Polytron memang dari suara TV-nya lebih agak ngebas ya. Oke, nggak ada perubahan teman-teman.
tampilannya nggak ada perubahan. Kita mau update juga, otomatis untuk dari versi dari OS-nya dia nggak akan update banget ya. Ini tetap dia pakai versi OS Android yang 11. Tuh. Oke, kalau misalkan nanti ada pertanyaan teman-teman, nanti bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Sekian untuk review saya mengenai dari TV Polytron yang PLD 43RG5059 yang terbaru atau gantinya yang PLD 43RG9059. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Untuk dari panelnya atau jenis panelnya, dia pakai yang hard panel guys. Mantap, tetap sama dengan yang PLD 43RG9059 juga.